Selamat pagi teman-teman semua serta Mbak Weni, selaku penanggung jawab kelas HOP reguler A. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, selaku perwakilan yang akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok saya, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Mungkin akan saya lakukan share screen untuk mempermudah. Oke, mudah-mudahan terlihat. Oke, pada kesempatan kali ini, kelompok kami telah menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bali Bandung nomor 208 PDT G 2016 PNBLB. Mungkin langsung saja masuk ke case brief-nya. Pertama, di bagian kasus posisi, kita menjelaskan basically itu tuh di putusan ini antara kedua belah pihak, yaitu yang pertama Laki Suhandi selaku penggugat, serta Bambang Pujolaksono selaku tergugat. Penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kerjasama tambang pasir dan memasukkan modal sejumlah 500 juta. Setelah 1 bulan, modalnya itu ternyata tidak kembali. Maka dari itu penggugat mengajukan gugatannya terhadap Bambang selaku tergugat. Tetapi tergugat beralasan bahwa ia sendiri terkena penipuan dengan tambang pasir Cimalaka dan menganggap dirinya dengan Laki Suhandi mengadakan persekutuan perdata, sehingga ia tak dapat dianggap prestasi. Lalu masuk langsung ke isu hukumnya. Yang pertama, apakah bentuk perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara kedua belah pihak merupakan bentuk perjanjian persekutuan perdata atau perjanjian hutang piutang lainnya? Yang kedua, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dilakukan oleh tergugat? Yang ketiga, apakah tergugat dapat dianggap sebagai pihak yang cakap, sehingga dapat mengikat pihak CV Arsena Megantara dan PT Kencana Pelangi untuk masuk ke dalam perkara? Mungkin langsung masuk juga ke bagian 3, yaitu dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum. Yang pertama ada pasal 1754 KUHP, yang kedua ada pasal 1755 KUHP, serta pasal 1756 KUHP. Ketiga pasal ini membahas mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam KUH Perdata. Kenapa kita memakai dasar hukum ini? Mungkin bisa langsung dibahas ke bagian analisis kasus. Sorry. Yang pertama, gimana sih sebenarnya bentuk perjanjian kerjasama surat perjanjian kerjasama tambang pasir nomor 02 KSO KCP BBXI 2015 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jadi selama persidangan berlangsung, mereka itu tuh selalu berkutat di ini tuh perjanjian persekutuan perdata. Lo tuh nggak bisa nuntut gue atas prestasi, karena ini persekutuan perdata dan lain-lain. Pokoknya berkutatnya itu tuh di bagian situ, di mana ada satunya yang bilang ini perjanjian hutang piutang doang, bla 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 bla. Cuman setelah ditelusuri lebih lanjut, kita juga awalnya juga mengira oke, ini settle dong persekutuan perdata case-nya, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, apa yang sebenarnya menjadi masalah dari argumentasi kedua belah pihak, sebenarnya itu tuh perjanjian kerjasama yang telah mereka lakukan dan telah mencapai kesepakatan di antara mereka berdua, sebenarnya itu tuh bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini tuh didasari oleh bukti-bukti yang telah ada selama berlangsungnya persidangan, dari bukti setor bank, keterangan para saksi, hingga akhirnya diperoleh suatu fakta bahwa ada kesamaan berpikir di antara kedua belah pihak. Sebenarnya ini perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini juga bisa dilihat melalui karakteristik adanya uang yang diserahkan, ada janji uang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama, ada jaminan, serta ada ketentuan bunga. Karakteristik ini merujuknya itu tuh ke pasal 1754 dan pasal 1756 KUH Perdata, which is perjanjian pinjam-meminjam. Jadi dari situnya aja tuh mereka berdua itu tuh, kedua belah pihaknya itu tuh sudah salah, gitu. Lalu, gimana sih tanggung jawabnya yang dapat dilakukan oleh tergugat apabila ini persekutuan perdata? Tanggung jawabnya itu tuh diatur di dalam pasal 1641 sampai 1645 KUHP. Adapun tanggung jawab yang dijelaskan di sini itu tuh terhadap pihak ketiga, gitu. Nah, cuman nyatanya ini tuh perjanjian pinjam meminjam kan. Terus setelah kita analisis,
sebenarnya ya yang bisa dilakukan sebenarnya tanggung jawab atas suatu prestasi bisa-bisa aja. Dan di putusan ini juga dikenakan hal tersebut. Jadi, at the end of the day, tergugatnya tanggung jawabnya itu based on pasal 1243 KUHP. Dasarnya itu tuh karena telah melakukan one prestasi sebagaimana yang di-mention di pasal 1238 KUHP. Habis itu tanggung jawabnya bentuknya apa sih? Tanggung jawabnya itu tuh mengembalikan uang yang telah dipinjamkan sebagaimana yang tertera di dalam suatu perjanjian. Habis itu ya kayak membayar jumlah uang yang dipinjamkan kepada penggugat gitu. Terus yang ketiga, apakah tergugat dapat dianggap sebagai pihak yang cakap sehingga dapat mengikat pihak CV Arsena Megantara dan PT Kencana Pelangi untuk masuk ke dalam perkara. Jadi, basically, di putusan ini bukan hanya ada satu perkara, ada dua. Yang pertama itu tuh ada perkara penipuan antara CV dan tergugat, yaitu si Bambang, sama perkara tergugat dan penggugat yang udah dibahas di 2 nomor isu hukum tadi. Nah, di sini itu tuh basically tergugat itu tuh bilang, ya kalau misalnya lo kepengen ngegugat gue, berarti CV harus diikut juga, digugat juga. Nah, cuman tuh padahal setelah dianalisis lagi, di CV ini tuh kedudukan tergugatnya itu tuh nggak jelas, struktur organisasinya kayak gimana, apakah tergugat adalah bertindak sebagai perwakilan atau direktur dari CV-nya, sehingga dia bisa mengatakan hal tersebut, itu tuh enggak. Jadi basically tuh tergugat itu tuh tidak dapat dianggap sebagai pihak yang cakap. Maka dari itu, sebenarnya perkara bahwa CV Arsena dan PT Kencana Pelangi itu bisa nggak sih dibawa ke perkara ini? Sebenarnya tuh enggak, karena itu udah out of context juga kan dari permasalahan awalnya. Itu mungkin memang siasat ya tergugat aja supaya bukan dia doang yang masuk ke hellhole dari pertikaian antara penggugat dan tergugat ini. Mungkin dari analisis itu, makanya kita juga memakai dasar hukum 1754 KUHP, 1755, 1756 KUHP, karena ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, kata si penggugat dan tergugatnya doang kan, ini itu persekutuan perdata, padahal nyatanya itu tuh perjanjian pinjam meminjam. Apabila dapat disimpulkan, yang pertama ya, berdasarkan karakteristik perjanjian itu tuh terhadap perjanjian pinjam meminjam, terus tanggung jawabnya akhirnya pakai pasal 1243 KUHP, serta terjadi permasalahan tergugat itu tuh ternyata bukan pihak yang cakap untuk mewakili CV maupun PT yang kepengen tiba-tiba dibawa masuk perkara ini. Oke, paling gitu aja penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok PT Unilever Indonesia Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana ya? Stop.